Pengendalian internal. Pengendalian internal adalah kebijakan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan, memastikan keandalan informasi akuntansi, menjamin kepatuhan terhadap kebijakan manajemen, dan meningkatkan efisiensi operasional. Tujuan utama dari pengendalian internal ini sendiri, yang pertama, melindungi aset perusahaan dari pencurian, penyalahgunaan, dan kecurangan. Yang kedua, menyediakan informasi akuntansi yang akurat dan dapat dipercaya. Yang ketiga, mendorong efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap prosedur. Prinsip dasar pengendalian internal sendiri memiliki 5 prinsip. Yang pertama, ada pemisahan fungsi atau tugas. Yang kedua, ada otorisasi dan persetujuan transaksi. Yang ketiga, ada dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, ada pengamanan atas aset dan dokumen. Dan yang terakhir, ada pemeriksaan independen atau audit internal. Selanjutnya adalah pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Dalam sebuah bisnis, kas adalah aset yang paling mudah dicuri dan disalahgunakan. Karena itu, pengendalian kas menjadi hal yang sangat penting. Pengendalian ini mencakup seluruh proses, mulai dari kas diterima dan sampai disimpan di bank. Yang pertama adalah pengertian dan sumber penerimaan kas. Kas mencakup uang tunai seperti kertas atau logam, cek, giro, wesel, dan dana simpanan bank yang dapat ditarik kapan saja. Perusahaan menerima kas dari dua sumber utama, yaitu yang pertama adalah penjualan tunai, yaitu pembayaran piutang dari pelanggan. Setiap perusahaan biasanya memiliki beberapa rekening bank untuk memisahkan aktivitas penerimaan dan pembayaran. Yang kedua adalah kas dari penjualan tunai. Mesin kasir digunakan untuk mencegah pencurian dan memastikan pencatatan yang akurat. Prosedur pengendalian kasir yang pertama itu, kasir menerima uang sebagai modal awal sebagai dana kembalian. Yang kedua, semua transaksi harus dicatat pada mesin kasir dan struk diberikan kepada pelanggan sebagai bukti transaksi. Pada akhir shift, jumlah uang di laci dicocokkan dengan total yang tercatat pada mesin kasir. Dana diserahkan ke bagian keuangan untuk dihitung kembali, lalu perusahaan menyetorkan kas ke bank secara rutin setiap hari. Jika terdapat selisih antara uang fisik dan uang mesin kasir, dicatat sebagai kas lebih atau kas kurang. Selisih ini harus dianalisis dan diperbaiki. Yang ketiga adalah pengendalian kas dalam penyetoran ke bank. Langkah penting lainnya adalah menyetorkan kas dari hasil penjualan ke bank. Prosedurnya adalah yang pertama, kas dikumpulkan dari seluruh kasir. Yang kedua, bagian keuangan menyiapkan slip setoran bank. Kas dikirim ke bank untuk disetorkan, lalu slip setoran yang divalidasi bank menjadi bukti penyetoran sah. Yang keempat adalah kas yang diterima melalui transfer atau elektronik. Penerimaan kas elektronik ini yang melalui transfer bank, pemindah bukuan, lalu pembayaran digital. Nah, keuntungan metode elektronik ini adalah yang pertama, mengurangi risiko pencurian fisik, yang kedua, mengurangi biaya penanganan tunai, yang ketiga, mempercepat proses rekonsiliasi, yang keempat, meningkatkan akurasi pencatatan. Nah, meskipun lebih aman, perusahaan tetap harus mencatat semua transaksi secara akuntansi untuk memastikan saldo yang benar. Yang kelima adalah pengendalian pembayaran kas. Pembayaran kas memerlukan pengendalian yang ketat karena langsung mengurangi aset perusahaan. Kebijakan pembayarannya ini diantaranya yang pertama, pembayaran hanya dilakukan untuk transaksi yang sah. Semua pembayaran harus berdasarkan dokumen resmi yang telah disetujui. Diskon yang tersedia harus dimanfaatkan dan dicatat dengan benar. Semua pembayaran harus melalui proses otorisasi, verifikasi, dan pencatatan yang rapi. Perusahaan menggunakan cek atau giro, sistem voucher atau bukti kas keluar. Nah, setiap pengeluaran kas harus memiliki bukti lengkap sehingga dapat dilacak kapan saja. Nah, yang terakhir adalah pembayaran melalui cek atau giro. Cek digunakan sebagai pengganti tunai untuk menjaga keamanan dan mengurangi risiko kesalahan. Prosedurnya adalah yang pertama, mengisi cek sesuai jumlah pembayaran. Yang kedua, mencatat transaksi dalam register cek, melampirkan faktur atau dokumen pendukung, menyerahkan cek kepada pihak terkait. Cek yang telah dicairkan bank menjadi bukti yang sah. Pengendalian kas adalah fondasi penting dalam sistem akuntansi. Dengan prosedur yang tepat, baik dalam penerimaan maupun pengeluaran, perusahaan dapat menghindari pencurian, mengurangi kesalahan pencatatan, meningkatkan akurasi laporan keuangan, dan menjaga kepercayaan sistem internal dan eksternal. Baik, selanjutnya ada rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank ini adalah proses mencocokkan saldo kas menurut catatan perusahaan dengan saldo kas menurut laporan bank. Dengan tujuan untuk menemukan perbedaan dan menyesuaikan saldo agar kedua saldo itu menjadi sama. Mengapa terjadi perbedaan saldo? Itu karena biasanya itu karena transaksi yang belum dicatat bank tapi sudah dicatat perusahaan, atau transaksi yang belum dicatat perusahaan tapi sudah dicatat oleh bank. Itu faktornya karena kesalahan pencatatan oleh bank atau perusahaan. Lalu yang ketiga, ada bagian utama dari rekonsiliasi bank. Itu ada dua bagian. Yang pertama, rekonsiliasi sisi bank. Itu dimana mulai dari saldo itu menurut bank, lalu disesuaikan dengan setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Lalu itu akan dicatat perusahaan, tapi belum dicatat bank. Itu atau disebut outstanding check.
Lalu yang terakhir, cek tersebut akan diterbitkan perusahaan tapi belum diuangkan penerima. Dan hasilnya itu akan disesuaikan sisi bank. 3. Rekening bank. Rekening bank digunakan untuk menyimpan kas secara aman, memudahkan verifikasi transaksi kas, meningkatkan efektivitas pengendalian internal atas kas. Setiap transaksi melalui bank dicatat dalam buku kas perusahaan dan rekening koran bank yang diterbitkan secara berkala. Bank membuat ayat jurnal kredit, mengeluarkan memo kredit untuk 1. Setoran dilakukan melalui transfer dana elektronik. 2. Penerimaan pembayaran wesel tagih untuk nasabah. 3. Pencairan dana atas pinjaman nasabah yang diberikan oleh bank. 4. Pembayaran bunga atas saldo uang nasabah. 5. Koreksi jika ada atas kesalahan bank. Dan bank membuat jurnal debit, mengeluarkan memo debit. Untuk yang pertama, pembayaran dilakukan melalui transfer dana elektronik. 2. Beban administrasi. 3. Cek yang dikembalikan karena sewaktu hendak dicairkan saldo uangnya tidak mencukupi. 4. Koreksi jika ada kesalahan pada bank. Dana kas keperluan khusus. Dana kas keperluan khusus ini adalah uang tunai yang disiapkan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran kecil sehari-hari yang tidak secara praktis jika harus dibayar menggunakan cek. Misalnya biaya parkir, beli minum, atau ongkos kirim. Adapun jenis-jenis dana khusus, yaitu yang pertama ada dana kas kecil atau petty cash fund untuk pengeluaran-pengeluaran yang sangat kecil, misalnya biaya parkir, matra, atau minuman karyawan. Yang kedua, ada dana kas perjalanan ke dinas untuk membiayai kebutuhan saat ada perjalanan ke dinas. Yang ketiga, ada dana kas operasional lain untuk kebutuhan operasional lain yang spesifik. Metode pencatatan dana kas kecil. Adapun dua cara utama pencatatan agar mudah dipahami. Yang pertama, ada metode dana tetap. Metode dana tetap ini, jumlah uang kas kecil selalu tetap pada awal periode. Cara kerjanya, uang akan diisi kembali hanya sebesar jumlah yang sudah dikeluarkan sehingga saldonya kembali ke jumlah awal yang sudah ditetapkan. Yang kedua, ada metode fluktuasi. Metode fluktuasi ini, saldo uang kas kecil bisa berubah-ubah sesuai transaksi. Cara kerjanya yaitu pengisian kembali, dana tidak harus sama dengan jumlah pengeluaran, bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung kebutuhan, sehingga saldo awalnya bisa berubah-ubah. Yang keenam, pelaporan kas dalam laporan keuangan. Kas dilaporkan kepada neraca sebagai aset ancam. Yang pertama, ada poin yang tergolong kas, yaitu uang tunai, saldo bank, hingga cek dan giro yang dapat dicairkan. Lalu ada juga yang bukan tergolong kas, yaitu ada perangko, cek mundur, hingga piutang bank. Nah, kas juga dipengaruhi oleh laporan arus kas sebagai bagian dari aktivitas, operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, yang terakhir adalah analisis dan interpretasi keuangan atau rasio kas terhadap pengeluaran kas per bulan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu kas apakah dapat menutupi kekurangan dalam pengeluaran rutin di setiap bulannya untuk sebuah perusahaan. Nah, ini memiliki rumus kas sama dengan total kas dikurang pengeluaran kas per bulan. Nah, untuk rasio kas memiliki rumus pengeluaran kas per bulan dikurang total kas. Nah, makna hasil dari rasio, jika hasilnya menunjukkan 1 sama dengan 1, maka perusahaan tersebut cukup untuk dilaksanakan 1 bulan operasional. Jika yang keluar adalah hasil yang kurang dari 1, maka perusahaan tersebut memerlukan masukan dari luar atau pinjaman untuk agar tetap beroperasional. Nah, rasio ini penting untuk menilai likuiditas jangka pendek, lalu juga mengambil keputusan pembayaran, investasi, dan juga untuk pinjaman. Nah,